Itu alasannya kenapa orang-orang kalau punya burung jinak katanya burungnya itu agak sulit, katanya seperti itu. Jelek burungnya. Sebenarnya enggak. Toh burung-burung saya ini juga seperti mana si SS ini juga jinak. Ya, tapi dia nggak manja. Artinya jinaknya ini tadi ya tidak berpengaruh dengan performanya nanti gitu. Nah, di burungmu sebenarnya nanti juga pasti jinak ini. Ya, tetapi jangan kamu teruskan sehingga burungmu jadi manja. Kalau dia udah manja, birahi dengan manusia, yang terjadi apa? Burung itu biasanya tidak tarung dengan burung. Dia tarungnya dengan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-temanku, gimana kabarnya semuanya? Saya harap teman-temanku dalam keadaan yang baik, selalu sehat, tetap semangat ya. Itu yang saya harapkan. Teman-teman, alhamdulillah kemarin saya punya satu kesempatan ya untuk hadir di gelarannya RPM untuk bersilaturahmi ke sana dengan teman-teman yang ada di SMR ya. Jadi kebetulan panglimanya atau orang sebut itu CEO-nya lah. Komunitas RPM ini juga ada di dalam SMR. Oke. Mungkin dari teman-teman sebagian ada yang belum tahu ya. Bahkan belum kenal nih dengan RPM itu apa. Ya kalau aku nih terus terang aja tahuku RPM itu ya karena aku punya dekat dengan itu tadi panglimanya, yaitu Pak Sleng ya, orang sebut itu namanya Pak Sleng, Pak Seno RPM ya. Kalau nggak salah itu singkatan dari rekan penggemar murai yang tempatnya itu ada di Ponorogo. Ya kan? Teman-teman, seiring waktu perkembangan dunia kicau itu sangatlah pesat ya. Dan diikuti dengan bermunculnya komunitas-komunitas perburungan yang ada di Indonesia ini. Ya salah satunya yaitu RPM ini. Dengan melihat, merasakan beberapa kali itu saya ke sana itu ya. Saya yakin kok RPM ini bakalan jadi komunitas yang entah itu sebagai member atau rekom ya. Intinya komunitas yang disukai oleh Kicau Mania. Coba saya berbincang dengan orang-orang yang hadir di sana. Ternyata mereka itu juga bukan hanya warga Jawa Timur saja. Bukan hanya orang-orang yang ada di Ponorogo dan sekitarnya, tetapi orang-orang dari ya cukup jauh lah menurut saya, dari Solo, Jawa Tengah nih, ini juga hadir. Dan yang berlomba di situ itu ya termasuk pemain-pemain cukup besar ya dengan burung-burung yang sudah punya nama besar. Contohnya kayak Singo juga main di sana kemarin, juga juara di sana. Dan ya burung-burung yang bertanding ini juga bersaing dengan ketat lah. Intinya seperti itu. Nah teman-teman, RPM ini yang saya lihat ya, yang ada pembeda di sini apa? Di situ tajuknya itu kan yo gantang yo goyang. Jadi punya satu ciri khas ya, di mana di situ itu setelah nanti istirahat atau menjelang kelas utama, pemain itu akan dikumpulkan jadi satu untuk makan bersama dan menikmati hiburan yang ada. Di situ ada dangdutannya, ada orkesnya. Asik lah pokoknya ya. Yang namanya orang burung ini kan macam-macam begitu ya. Ada yang intinya suka goyang juga lah ya. Semua orang suka goyang gitu. Ada yang malu-malu juga, ada yang suka sawer-sawer juga. Macam-macam lah. Intinya mereka itu sangat menikmati perjalanan lomba ini tadi gitu ya, RPM. Dan walaupun ini komunitas ada di pinggir gitu ya, ini kan banyak komunitas-komunitas besar tuh adanya di utara gitu. Kalau orang bilang itu Jawa Timur bagian utara. Nah ini di bagian selatan ini nggak banyak gitu ya. Ya ada RPM, terus Prasasti gitu. Nah satu lagi tuh ada namanya Panlong. Ini juga bakalan besar nih komunitas ini.
Kalau Panglong ini ya, jadi itu satu gantangan yang ada di Kediri ini, setiap bikin latberan ya, dia latberannya itu nggak kayak ya tiket-tiket murah gitu ya, ya cukup lah untuk ukuran, saya bilang awal, namanya juga latberan gitu ya, awal untuk mengawali burung mencari atau menjajaki gitu ya level lebih ke atas lagi gitu. Karena di situ latberannya itu sudah main tiket 220, 110 ya. Dia biasanya tuh latberan atau eventnya itu di hari Sabtu kalau di Panlong ya namanya itu. Itu. Oke lah. Kembali ke RPM ini tadi. RPM ini dia itu sudah menggunakan standar komunitas nasional ya untuk sistem lombanya juga. Kalau penjuriannya ya ini hampir sama aja lah dengan adanya komunitas-komunitas yang ada di Jawa Timur nih. Terus untuk apa teman-teman? Untuk jadwalnya. Jadi jadwal itu terjadwal sesuai apa? Sesuai jam. Jadi pemain itu tidak pusing-pusing gitu ya. Harus wah ini naik jam berapa, kelas berapa gitu. Enggak ya. Di situ pokoknya ada jadwal, kelas itu tertulis di situ waktunya. Jadi enak sekali lah. Seperti mana ya komunitas-komunitas besar yang ada di Jawa Timur inilah ya teman-teman ya. Jadi asik tuh. Kelasnya nggak begitu banyak, waktunya jelas ya. Terus apa? Kenapa kok harus diberikan waktu seperti itu? Kenapa kok nggak ditambah aja untuk kelasnya? Karena ya itu tadi teman-teman, untuk memberikan penjurian atau penilaian yang maksimal, ya dewan juri ini juga harus perlu istirahat kan ya, biar fresh gitu loh teman-teman. Alasannya seperti itu. Pokoknya asik lah ya. RPM, saya lihat ini dia komunitas yang ada di Jawa Timur bagian selatan, tempatnya di Ponorogo. Ini bakal akan jadi komunitas besar nih ya. Saya lihatnya seperti itu. Begitu juga yang mau naik daun ini seperti mana Panlong ya. Panlong yang ada di Kediri. Itu gantangannya ya dekat sekali dengan Swalayan. Di titik kota Kediri. Wah, nanti kalau teman-teman pengen ya coba-coba lah. Barangkali burungnya itu ada bakat ya dan berpotensi untuk naik ke tingkat lebih tinggi lagi, bisa ngawali di Panlong itu ya, khususnya untuk teman-teman yang ada di Jawa Timur dan Kediri sekitarnya ya. Oke teman-teman, seperti biasanya saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube ya. Ini dari Adam Jawa 6286. Om minta solusinya om, saya ada burung umurnya sekitar 2 bulan. Mulai bunyi ngeriwik-ngeriwik. Tapi di kendalanya ini om, burung trotolan saya masih minta loloh. Apakah kita loloh dia di pagi hari sama sore om, biar si burung di siang hari fokus dengan pemasteran om. Tolong dijawab om buat pemula om. Salam satu hobi dari Kalimantan Timur om. Oke, kalau dilihat dari umur 2 bulan ya, harusnya dia sudah mandiri nih om. Ya, harusnya nggak usah diloloh. Kalau burung itu kok minta diloloh gitu ya, artinya ya namanya burung ini punya sifat jinak. Kalau itu dibentuk nanti akan jadi manja kan begitu. Dan burung ini jagain gitu ya, dia pengen dimanjain gitu kan, diperhatikan. Ya, makanya terus akhirnya diloloskan begitu. Dia mintanya seperti itu dan nunggu-nunggu itu. Nah, ini seharusnya tidak kamu lakukan. Umur 2 bulan, dia itu sudah mandiri. Ingat ya, 2 bulan mandiri. Ajari dia makan sendiri. Dia itu kalau kamu kasih kroto gitu ya, itu udah makan sendiri dia. Kasih jangkrik pun makan sendiri. Artinya, kalau dia belum makan fur, kamu ajari dia juga makan fur nantinya. Ya, nggak usah terlalu banyak penanganan ya. Kontak fisik dengan burung itu, karena nantinya burung itu pasti akan jinak dan manja. Pertanyaannya, burung jinak itu apa jelek? Sebenarnya juga enggak gitu ya. Hanya saja di saat kita punya burung jinak, terkadang kita agak sulit untuk melihat apakah burung kita itu nantinya sudah pas dengan settingan yang kita berikan atau belum. Itu alasannya kenapa orang-orang
kalau punya burung jinak katanya burungnya itu agak sulit, katanya seperti itu. Oh, jelek burungnya. Sebenarnya enggak. Toh burung-burung saya ini juga seperti mana si SS ini juga jinak. Ya, tapi dia nggak manja. Artinya jinaknya ini tadi ya tidak berpengaruh dengan performanya nanti gitu. Nah, di burungmu sebenarnya nanti juga pasti jinak ini. Ya, tetapi jangan kamu teruskan sehingga burungmu jadi manja. Kalau dia udah manja, birahi dengan manusia, yang terjadi apa? Burung itu biasanya tidak tarung dengan burung. Dia tarungnya dengan manusia. Oke, udah deh, singkat cerita sekarang burungmu itu sudah umur 2 bulan. Harusnya burung itu sudah mandiri. Mulai saat ini burung itu kamu ketemu langsung atau kontak langsung dengan burung itu hanya saat pagi dan sore ya. Kamu kasih makan itu. Tetapi bukan dilolohkan. Ingat ya, tidak dilolohkan. Burungnya full kerodong aja, fokus dengan pemasteran. Gitu aja Om. Terus soal EF-nya, ingat burungmu masa tumbuh ya. Burungmu ini jangan lantas kamu setting gitu loh ya. Pengertiannya burung muda, burung trotol ini tadi dalam masa pertumbuhan dia membutuhkan banyak nutrisi. Ya kan? Tetapi kan kalau kamu harus jor pakai pakan alami terus nanti dia takutnya apa? Kamu pusing saat dia nanti udah pastol gitu kan. Terus dia nggak makan sentrat kan. Ya kan? Nah sekarang yaitu tadi kamu kasih makan sentrat untuk jumlahnya. Jumlah EF ini tadi anggap aja 2 kali lipat dari burung dewasa. Umumnya burung dewasa kasih 5-5, kamu bisa kasih 10-10. Bahkan kamu juga bisa tambahkan kroto 1 sendok. Atau kamu selang-seling saja gitu ya. Intinya burung muda itu cepat atau tidak, dia berkembang atau tidak, itu sesuai dengan nutrisi yang kita berikan. Kebutuhan burung itu tadi harus tercukupi ya untuk nutrisinya karena dia masa tumbuh. Tumbuh itu di mana? Ya bukan hanya ganti bulunya saja, tetapi di fisik dia, motorik dia, kecerdasan dia, karakter dia, mental dia dan sebagainya. Artinya kalau kamu menuntut burungmu bisa berkembang dengan baik, maka kamu jamin saja untuk nutrisinya itu tercukupi. Gitu aja Om ya. Untuk masalah yang lain seperti mana rawatannya gitu ya, mau mandinya bagaimana, jemurnya bagaimana, is oke, burungmu kamu jemur juga enggak apa-apa. Tapi ingat jemurnya dari pagi, sinar matahari pagi hanya 5 menit saja. Terus kalau nggak dijemur bagaimana? Itu juga nggak apa-apa gitu ya. Tetapi kalau nggak dijemur, kamu buka aja ablak 30 menit di teras rumah. Nggak harus terpapar sinar matahari secara langsung. Ya. Untuk mandinya, karena trotol ini dia suka dengan kelembapan. Ini kan dorongan alami dalam tubuh gitu ya. Maka trotol itu biasanya senang mandi di dalam cepu. Nah supaya dia tidak terbiasa mandi di dalam cepu, toh juga untuk masa yang akan datang ini mandi adalah ritual rawatan ya, termasuk apa settingan nantinya gitu ya. Itu perlu kamu ajari dia mandi dalam kerambah. Kalau burung sudah bisa mandi dalam kerambah, walaupun dia trotol seneng mandi, dia nanti akan lebih tertib. Anggap aja mandi seminggu 2 kali gitu ya. Dia mandi dalam kerambah. Itu aja lah pokoknya ya. Rawat trotol itu mudah gitu ya. Yang terpenting satu, fokus dengan pemasteran dan juga cukupi kebutuhan nutrisi dia. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.